Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Aldina Rilis Anta Ana minal muasasi Mawatin Ashil Quran. Ana ingin menyampaikan suatu pidato. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala kulli umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita bisa bermuajahah bersama. Salawat serta salam mari kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga ke zaman yang terang benderang seperti ini. Baiklah sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perlu kita ketahui bersama bahwasanya Al-Quran ialah merupakan pedoman bagi mereka yang membacanya. Al-Quran ialah kitab suci umat Islam dan petunjuk bagi mereka yang beriman kepadanya. Oleh karena itu, kita sebagai kaum muslimin dan muslimah wajib atas kita untuk beriman kepada Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan salah satu kitab suci yang Allah turunkan di muka bumi ini. Dan Al-Quran merupakan kitab yang paling sempurna yang Allah pernah turunkan di muka bumi ini. Allah telah menurunkan 4 kitab di muka bumi ini, yakni Zabur, Injil, Taurat, dan Al-Quran. Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, dan yang terakhir Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran ini merupakan satu kitab yang masih kita bisa lihat sampai sekarang, karena Al-Quran merupakan pedoman bagi mereka manusia di zaman akhir. Lalu bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman? Tentunya yang pertama yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa yakni dengan makna menjauhi segala larangannya dan melakukan segala perintahnya. Dan apa saja yang Allah perintahkan dan larangannya itu terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua, kita harus selalu mengedepankan Al-Quran. Sebelum hal-hal yang kita lakukan, kita harus pertimbangkan dengan Al-Quran. Jika Al-Quran itu mengatakan boleh, maka kita boleh melakukannya. Dan jika Al-Quran melarangnya, maka sebaiknya kita menjauhi hal tersebut. Setelah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengedepankan Al-Quran, maka hal yang terpenting kita harus mempelajarinya. Hal ini Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila lahum unshuju fanshuju yarfa'il ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan melapangkan untukmu. Dan apabila dikatakan kepadamu berdiri, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang beriman di antara kamu dan orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Sesungguhnya Allah itu sangat mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari firman Allah kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya apabila kita mempelajari Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajat kita karena Al-Quran merupakan sumber-sumber ilmu, baik itu ilmu dunia maupun itu ilmu akhirat. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita sudah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, maka kita bisa membedakan yang mana hak, yang mana yang batil, yang mana yang boleh dilakukan, yang mana tidak boleh dilakukan, yang mana yang hak, yang mana yang halal, dan yang mana yang haram. Karena Al-Quran sejatinya mempunyai nama Al-Furqan yang berarti pembeda. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin mempelajari Al-Quran, maka pelajarilah dengan sebaik-baiknya. Karena Al-Quran ini
merupakan kitab yang sangat mulia. Sampai Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian yaitu yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarinya. Demikian pidato saya hari ini, semoga bisa bermanfaat. Apabila ada salah kata atau salah ucap atau salah tingkah, mohon dibukakan pintu maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.